We start with breaking news from Iran, where state media says that President Raisi and the Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian died when their helicopter crashed on Sunday. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memimpin sholat jenazah Presiden Ebrahim Raisi dan sejumlah petinggi yang tewas akibat kecelakaan helikopter beberapa waktu lalu. Saudara, Presiden Iran baru saja meninggal pada bulan Mei lalu karena kecelakaan pesawat terbang. Oleh karena itu, Iran perlu melaksanakan pemilihan presiden yang baru 50 hari setelah meninggalnya presiden sebelumnya, atau sekitar bulan Juli yang akan datang. Namun demikian, kita juga mendengar tentang adanya satu posisi yang unik di Iran yang disebut dengan pemimpin tertinggi atau pemimpin agung atau pemimpin spiritual. Apa sih posisi itu sebenarnya? Mengapa ia harus ada? Dan bagaimana evolusi perkembangan dari gagasan tentang teori pemimpin agung tersebut? Mari kita pelajari. قال قم يا علي فقام وأخذ بيد الإمام ورفعها أمام الناس وقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فأنزل الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Untuk memahami konsep pemimpin agung di Iran, terlebih dahulu kita harus pahami akar dari konsep itu. Konsep itu berakar dari paham yang berkembang di Iran, yakni yang disebut dengan paham Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, atau disebut juga dengan Syiah Imam 12, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Twelver. Gagasan ini muncul dari pandangan bahwa Nabi Muhammad sudah menunjuk penggantinya pada saat beliau akan meninggal dunia, dan pengganti itu adalah Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya. Gagasan ini berangkat dari pandangan bahwa otoritas yang memimpin manusia atau yang punya kekuasaan atas manusia adalah Tuhan. Tuhan melimpahkan otoritas itu kepada Nabi. Dalam hal ini, Nabi berfungsi sebagai penerima pesan-pesan atau bimbingan-bimbingan yang telah diberikan oleh Tuhan, kemudian disampaikan kepada umatnya. Tugas kedua, selain menyampaikan bimbingan itu, seorang nabi juga menegakkan bimbingan-bimbingan itu supaya diterima oleh segenap manusia dengan cara menyebarkan ajarannya dan kemudian menegakkan keadilan berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan itu sendiri. Masalahnya adalah siapa yang memegang otoritas itu pasca meninggalnya nabi. Islam Syiah berpandangan bahwa sosok yang menjadi pengganti nabi adalah seorang imam. Sosok itu mempunyai tugas persis seperti tugas Nabi. Pertama, ia bertugas membimbing manusia. Yang kedua adalah menegakkan ajaran agama. Semua privilege yang dimiliki oleh Nabi, kecuali wahyu, diwarisi oleh imam. Ia menginterpretasikan ajaran agama, menyampaikan kepada publik, lalu kemudian publik wajib mengikutinya, sama seperti publik mengikuti Nabi. Karena imam adalah wakil dari Nabi yang menjalankan otoritas Nabi, sedangkan Nabi adalah wakil dari Tuhan yang menjalankan otoritas Tuhan di muka bumi. Ajaran inilah yang menjadi pembeda antara ajaran Islam Syiah dengan Islam Sunni yang tidak mengenal sosok yang secara spesifik menjadi wakil dari Nabi. Dari pandangan seperti ini, maka muncullah satu kelompok yang tersebut dengan kelompok Syiah itu. Kelompok Syiah, khususnya kelompok Syiah 12, meyakini bahwa setelah Nabi meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh imam yang berjumlah 12 orang, sejak dari Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, hingga kemudian kepada imam ke-12 yang bernama Imam Muhammad Al-Mahdi atau yang mereka sebut sebagai Al-Muntazar. Imam ini diyakini sedang gaib, dan selama gaibnya imam itu tidak dapat dihubungi oleh manusia. Nanti di akhir zaman, imam itu akan kembali menegakkan keadilan di muka bumi sebagai Imam Mahdi. Ia menjadi Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu atau dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Muntazar. Sehingga ia digelari sebagai Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar. Following the specific advice of the Mahdi,
the Shia population would now return for direction and guidance to a central system known as the Marja'iyya. This system has a number of leading individuals who are regarded to be the representatives of the awaited Mahdi, leading communities on jurisprudential, spiritual, and social issues. Today, a leading figure is known as the Grand Ayatollah. Pada pertengahan abad ke-3 Hijriah, Imam Muhammad Al-Mahdi, atau disebut dengan Imam Al-Muntazar, menjadi gaib, tidak dapat lagi dihubungi oleh manusia, sehingga ia tidak bisa secara langsung memberikan bimbingan kepada manusia untuk menafsirkan ajaran agama dan menegakkan ajaran agama itu. Oleh karena itu, terjadi kebingungan tentang siapa yang akan melanjutkan tugas dari sang imam. Salah satu teori yang muncul dalam masyarakat Syiah adalah teori usuliyah, bahwa imam sebelum gaib telah meninggalkan kaidah ijtihad, yakni kaidah dalam rangka menginterpretasikan ayat-ayat suci, wahyu-wahyu Tuhan, sunnah-sunnah Nabi dan para imam menjadi aturan-aturan hukum yang harus diikuti oleh manusia. Konsep ini kemudian berkembang dan diikuti oleh banyak orang, dan kelompok ini disebut sebagai Syiah Imamiyah Itsna Atsariyah Al-Usuliyah, yakni kelompok Syiah Imam 12 yang meyakini konsep-konsep usul. Dalam konsep ini, sepeninggal Imam ke-12, maka manusia bisa melakukan interpretasi terhadap hukum-hukum Tuhan melalui suatu metode atau tata cara yang secara asas sudah ditetapkan oleh para imam. Dalam prakteknya, tidak semua orang bisa melakukan hal itu, karena tidak semua orang memahami sumber-sumber agama, tidak semua orang bisa memahami metode-metode untuk menginterpretasikan sumber-sumber agama itu menjadi hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada satu kaidah lagi yang ditinggalkan oleh para imam itu, bahwa sepeninggal mereka, umat diminta untuk mengikuti seorang ahli agama Islam atau ahli hukum Islam yang adil, atau yang disebut dengan faqih yang adil. Maka sejak saat itu, masyarakat Islam Syiah mengikuti ulama-ulama fikih yang ada di lingkungannya masing-masing. Setiap kampung ada ulama, setiap daerah ada ulama. Ulama ini melakukan interpretasi terhadap hukum-hukum yang telah ditinggalkan oleh para imam dan oleh para rasul. Interpretasi ini berkaitan dengan bagaimana menerapkan kembali hukum-hukum dasar itu dalam kehidupan saat itu, saat ini, dengan masalah-masalah yang dihadapi pada saat ini. Nah, tapi lama-kelamaan ternyata tidak semua ulama fikih itu menganggap dirinya mampu menginterpretasikan itu. Nah, oleh karena itu mereka mulai melakukan upaya yang disebut dengan merekomendasikan ulama lain yang lebih berpengetahuan, ulama lain yang lebih mempunyai kompetensi, ulama lain yang lebih menguasai metodologi untuk diikuti oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi mungkin ada ulama yang ada di satu kampung, kemudian masyarakat datang kepadanya, menanyakan sebuah hukum, ia kemudian menyampaikan bahwa sebaiknya jangan ikuti saya, tapi ikuti ulama yang lain, yang saya anggap lebih paham. Nah, dari situ muncul dua konsep. Yang pertama, konsep a'lamiyah, jadi adanya ulama yang lebih berilmu ketimbang ulama lain. Yang kedua, adanya konsep syahadah, yaitu kesaksian dari seorang ulama untuk menyatakan adanya ulama lain yang lebih berilmu. Jadi, masyarakat yang tadinya bertanya, meminta pendapat, meminta rujukan kepada ulama lokal tadi, akhirnya sekarang meminta pendapat kepada ulama yang direkomendasikan oleh ulama lokal itu. Nah, lama-lama makin banyak ulama-ulama lokal yang menganggap dirinya tidak kompeten, atau ada orang lain yang lebih alam, yang lebih punya pengetahuan daripada dirinya, lebih kompeten ketimbang dirinya, dan ia memberikan kesaksian. Akhirnya dari banyak ulama-ulama itu tinggallah beberapa ulama saja yang dianggap betul-betul punya kompetensi untuk menginterpretasikan hukum-hukum Islam menjadi sebuah produk hukum yang disebut dengan fatwa. Nah, ulama-ulama yang sedikit yang tersisa ini menjadi ulama rujukan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan marja, ulama yang menjadi rujukan bagi masyarakatnya. Nah, karena masyarakat pada dasarnya tidak punya kompetensi untuk menilai apakah sebuah pendapat atau sebuah fatwa, sebuah opini dari ulama itu benar atau salah, maka masyarakat hanya punya satu pilihan, yakni mengakuinya, menerimanya, mengikutinya, ya, atau disebut dalam bahasa Arab sebagai taklid. Ya.
mengikuti pendapat sebuah ulama dengan tidak lagi mempertanyakannya. Maka ulama yang menjadi rujukan tadi disebut sebagai marja' taklid. Secara konsep, akhirnya ulama marja' taklid itu menjadi perwakilan dari otoritas imam yang gaib. Jadi dalam hal ini kita mengenali perwujudan otoritas Tuhan dalam bentuk yang lebih praktis lagi. Sejak dari Tuhan kepada Nabi, dari Nabi kepada imam, dari imam kepada ulama, ulama kemudian tersisa beberapa orang yang disebut dengan marja' taklid. Itulah yang menjadi rujukan bagi masyarakat Syiah selama imam berada dalam kondisi gaib. که در زمان غیبت حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری بر عهده فقیه یعنی که یعنی اسلام شناس مطلع ورزیده متخصص با تقوا خدا ترس، کسی که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشه و او را از کمترین تخلفی از راه خدا نگران کنه، همیشه بیدار، آگاه به زمان، بفهمه در چه زمانی زندگی میکنه و بدون نیازهای خودش و جامعهش و اسلامش و امت اسلامیش در این زمان چیست. شجاع، این دیگه شجاع در حقیقت توی اون با تقوا و با ایمان مستتره، ولی ما رو در آوردیم تصریحش کردیم که کاملتر بیان شده باشه. شجاع اون نه ترس باشه، مدیر اهل اداره کردن باشه، اون فرد اینو میخواد رهبر باشه و مدبر یعنی گورنگر، تدبیر داشته باشه، گورنگری داشته باشه، آینده نگری داشته باشه. Selama periode yang disebut dengan periode ghaibah tadi, para ulama menjalankan perannya tanpa ikut campur dalam urusan politik. Mereka berpandangan bahwa otoritas yang mereka miliki itu sangat terbatas, hanya untuk urusan-urusan tertentu saja, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai umur al-hisbiyah, urusan-urusan yang terbatas. Utamanya, biasanya mereka sangat menghindari untuk berpolitik, atau menghindari klaim bahwa mereka adalah pemimpin atas umat. Karena bagi masyarakat Syiah, yang bisa menunjuk pemimpin bagi umat itu hanyalah Allah itu sendiri melalui nabinya. Dan Allah melalui nabinya sudah menunjuk bahwa pemimpin itu hanyalah 12 imam. Sehingga ulama-ulama yang ada tidak satupun berani mengklaim bahwa mereka adalah imam bagi umat. Masalah yang terjadi adalah ketika para ulama tidak ikut serta dalam politik, maka muncul pertanyaan, bagaimana caranya ulama tadi memainkan peran sebagai wakil imam dalam rangka menegakkan keadilan. Menurut salah seorang marja' taklid yang hidup pada abad ke-20 yang lalu, yang bernama Ayatullah Khamenei, walau bagaimanapun, meski tidak ada imam, masyarakat perlu ada kepemimpinan. Karena jika tidak ada kepemimpinan, maka masyarakat akan menjadi tidak teratur. Maka pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang punya kelayakan untuk menjadi pemimpin, atau mempunyai otoritas untuk menjadi pemimpin? Imam Khomeini kemudian menggunakan perspektif marja'iyah tadi dalam perspektif politik. Jika marja'iyah berpandangan bahwa mereka hanya punya wewenang yang sangat terbatas pada umur al-hisbiyah, tetapi Imam Khomeini mengatakan bahwa sebenarnya otoritas yang dimiliki oleh ulama fikih itu lebih luas dari itu. Mereka punya hak untuk mengelola negara. Karena bagaimanapun, kalau negara tidak dikelola, masyarakat tidak akan mencapai tujuannya untuk menciptakan kebaikan. Ulama yang memimpin itu haruslah seorang yang menguasai ilmu-ilmu fikih dan kemudian menguasai metode-metode kepemimpinan atau menguasai teori kepemimpinan. Jadi ia haruslah ulama yang memahami ilmu agama sekaligus memahami ilmu kenegaraan, termasuk dalamnya ilmu politik. Dengan demikian ia bisa menegakkan keadilan. Oleh karena itu Imam Khomeini mencoba mentransformasikan konsep marja'iyah itu agar diterima sebagai kepemimpinan bagi masyarakat Syiah. Tapi problemnya adalah ulama marja' taklid itu sangat banyak.
Sementara tidak mungkin kepemimpinan itu dijalankan oleh orang yang sangat banyak. Imam Khomeini mengatakan bahwa hanya boleh ada satu faqih yang melaksanakan tugas kepemimpinan itu. Nah, dari sanalah muncul konsep wilayatul faqih atau otoritas seorang faqih. Dalam hal ini, para faqih yang banyak itu harus menunjuk salah satu dari mereka untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin. Maka pada prakteknya di Iran, dibentuklah sebuah majelis yang disebut dengan Majelis Khubregan Rahbari atau Majelis Ahli Kepemimpinan yang bertugas untuk memilih seorang ulama fikih untuk menjadi pemimpin tertinggi. Ialah yang akan menetapkan dasar-dasar pengelolaan negara, menginterpretasikan agama dalam konteks kebernegaraan, dan menegakkan hukum-hukum sesuai dengan ajaran agama. Atau secara tidak langsung, ialah wakil nabi atau wakil imam bagi masyarakat Iran. Imam Khomeini memperkenalkan kombinasi antara otoritas yang didapatkan dari Tuhan melalui rangkaian Tuhan, Nabi, Imam, ulama, fakih tadi, dengan otoritas yang didapatkan oleh masyarakat atau disebut dengan akseptabilitas atau makbuliyah. Jadi, dalam konteks ini, seorang ulama marja taklid yang dipercaya menjadi pemimpin bagi sebuah negara, di samping ia punya kompetensi sebagai marja taklid, harus juga mendapatkan persetujuan dari rakyat. Oleh karena itu, Majelis Khubregan Rahbari yang menjadi lembaga dalam memilih pemimpin tertinggi haruslah sebuah lembaga yang dipilih oleh rakyat. Maka di Iran kita mengenal adanya pemilu untuk memilih Dewan Ahli Kepemimpinan atau Majelis Khubregan Rahbari. Kemudian anggota Majelis Khubregan Rahbari yang semuanya adalah ulama memilih salah seorang ulama untuk menjadi pemimpin tertinggi. Nah, itulah konsep pemimpin tertinggi di Iran yang otoritasnya sangat besar karena dia dianggap memenuhi tanggung jawab sebagai wakil dari Nabi sekaligus perwakilan secara tidak langsung dari rakyat karena ia dipilih oleh rakyat secara tidak langsung melalui Majelis Khubregan Rahbari setiap 8 tahun sekali.